Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sky Community. Ini adalah hari pelatihan keempat, yaitu adalah pelatihan hari terakhir dalam pelatihan kita, yaitu pelatihan pembuatan podcast sebagai alternatif media pembelajaran. Untuk hari ini, kita akan bersama-sama bagaimana caranya mengupload ataupun mendistribusikan podcast kita, hasil rekaman audio yang telah kita buat untuk disebarkan menjadi podcast dan nanti bisa didengarkan oleh halayak ramai. Jadi kemarin ada yang bertanya, apakah Anchor itu bisa digunakan di handphone ataukah hanya di laptop saja? Ataukah harus di-download dan lain-lain. Jadi Anchor ini adalah layanan. Nah, layanan yang dapat memudahkan kita untuk membuat podcast. Nah, layanan tersebut bisa kita gunakan di laptop dengan membuka halaman webnya, web Anchor. Kemarin sudah saya perlihatkan alamatnya anchor.fm. Nah, di sana kita tidak harus menginstal. Jadi, kita hanya buka browser lalu kita ketikkan Anchor. Nanti di sana kita akan bisa mengakses Anchor dengan mendaftar terlebih dahulu ataupun memasukkan email kita. Lalu kalau misalkan di handphone bagaimana? Kalau di handphone kita harus menginstalnya di Play Store ataupun kalau misalkan Bapak Ibu adalah pengguna iPhone maka di Apple Store. Kalau misalkan di sini bisa diklik saja Anchor. Nah, di sini ada Make Your Podcast. Jadi Anchor itu yang seperti ini. Karena saya sudah menginstal, maka di sini tulisannya open. Nah, di sini langsung masuk. Nah, ini adalah podcast ataupun halaman podcast saya. Tools. Kita buka Anchor-nya. Nah, lalu di sini sudah ada draft. Jadi ini adalah saya membuat kelas sosiologi. Di sini ada make a trailer. Make a trailer itu istilahnya apa ya? Untuk sebagai intro awal untuk Bapak Ibu menghantarkan podcast tersebut. Jadi di sini misalkan Bapak Ibu bisa merekam secara langsung bahwa menceritakan tentang apa sih sebenarnya kelas sosiologi, tentang nama podcast yang Bapak Ibu buat. Make your first episode. Nah, di sini tampilannya sama seperti itu, seperti yang kemarin sudah saya tunjukkan. Ada record, ada perpustakaan, ini yang sudah saya potong. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menambahkan, tinggal klik add segment to episode. Nah, lalu klik add segment to episode. Nah, ini interlude. Interlude itu nah, seperti pengantarnya. Kita bisa tambahkan, kita klik plus. Nah, sound.
Lalu di sini bisa langsung misalkan import lah. Mungkin ada suara-suara atau sound yang lain bisa ditambahkan di sana. Nah, di sini sudah ada, kita bisa misalkan menambahkan ini. Kita bisa geser-geser, mau berada di depan ataupun enggak di tengah-tengah sini. Lalu bisa kita klik 3 di sini, lalu add background musik. Jadi kita bisa menambahkan background musik. Kalau misalkan kita sudah menambahkan background, terus misalkan intronya, terus nanti tinggal kita bisa preview, kita dengarkan. Nah, ini mau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di Bincang Sosiologi. Di Bincang Sosiologi kali ini kita mau ngomongin apa ya? Oh iya, jadi untuk episode kali ini kita akan ngomongin sebenarnya. Nah, ini previewnya sudah. Indonesia itu. Oke, kalau misalkan sudah sesuai yang kita inginkan, jadi save. Di sini kita bisa langsung publish, klik publish. Di sini ada keterangannya, episode title-nya ataupun judulnya apa. Nah, misalkan di sini kita tulis episode title-nya, judulnya adalah apa sih multikultural. Nah, misalkan deskripsinya, kita mau mendeskripsikan nah, misalkan sudah, lalu kita episodenya kita episode 1, seasonnya season 1, full episode. Lah, ini di sini kita bisa mengganti custom. Take a photo misalkan. Nah, bisa juga kita mencari foto, choose exciting foto. Nah, foto yang kita miliki untuk menjadi background misalkan. Misalkan saya ingin mencontohkan misalkan ini lambang iskai misalkan ataupun yang lain lah, itu disesuaikan dengan tema ataupun topik yang sedang dibahas. Misalkan di sini
Sudah ambil salah satu gambar, habis itu kita klik save. Lalu next, your podcast name, karena kita tadi belum menuliskan apa namanya. Di sini saya bincang sosiologi. Oke, use this name URL. Kita deskripsi podcastnya kita bisa, ini adalah podcast. Oke. Nah, lalu kita choose your cover art. Jadi kita kan belum punya covernya. Search for foto. Bisa misalkan ini cover kita. Lalu continue. Kita tunggu prosesnya lah. Sini misalkan bincang sosiologinya. Nah, jadi disesuaikan tengah, gimana tulisannya. Gimana caranya biar bisa kelihatan lah, itu disesuaikan. Misalkan ini. Oke, kalau sudah kita klik continue. Masih menunggu proses. Lalu saat sudah ininya putih, langsung kita klik lagi continue. Kategorinya, kita memilih kategorinya. Nah, kategori di sini ada books, design, fashion, beauty, food, performing art, visual art, karir. Banyak sekali lah. Apa sebenarnya lah? Kita kan education. Berarti apa? Misalkan courses. Language-nya kita bisa menyesuaikan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Continue. Ready to publish, maka kita akan publish. You're almost live. Continue. Lalu di sini ada Spotify, Anchor, ada RSS distribution. Nah, ini kita bisa mengkopikan link ini, copy di linknya, kita bisa share kemana saja linknya. Bisa ke teman-teman kita, bisa ke Instagram, bisa ke Twitter lah, dan lain-lain. Ke Spotify misalkan kita lah, typical available in 10 menit. Jadi kalau misalkan kita mau mendistribusikan ini ke Spotify, berarti harus nunggu 10 menit dulu. Jadi didistribusikan ke Anchor, bisa kita copy linknya, lalu di-share ke sosial media yang
Bapak Ibu punya. Jadi bisa langsung share. Nah, gitu ya untuk mendapatkan uh, link dari Anchor, link dari yang namanya podcast kita. Jadi ini di copy, lalu kita bisa untuk bisa mendistribusikan Anchor yang podcast yang kita buat melalui Anchor. Ini adalah caranya membuat Anchor menggunakan handphone. Nah, kalau misalkan menggunakan layanan web bagaimana? Ya hampir sama. Sekarang coba kita lihat ya bagaimana tampilannya kalau di layar web. Oke, kalau tadi menggunakan handphone, sekarang kita bagaimana menggunakan layanan website Anchor. Jadi layanan website Anchor ini bisa digunakan di laptop Bapak Ibu masing-masing, di komputer. Nah, kita tinggal mengakses saja alamat ataupun websitenya dari Anchor. Pertama-tama pastikan koneksi internet sudah stabil dulu, lalu kita ke browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Lah, saya sudah mengetikkan di sini Anchor FM, akan muncul seperti ini. Ketika sudah muncul seperti ini, maka kita klik Anchor, the easiest way to make to a podcast. Kita klik. Nah, sama seperti kemarin kita sudah masuk ke Anchor kan, Bapak Ibu. Setelah sudah masuk, nah, akan ada dashboard seperti ini. Jadi, karena ini tadi kita sudah membuatnya menggunakan handphone, otomatis dia langsung tersambung. Nah, tadi kan kita sudah mengganti backgroundnya ini untuk cover dari Spotify kita. Lalu kelasnya namanya Bincang Sosiologi, nama podcast kita Bincang Sosiologi. Bisa juga Bapak Ibu misalkan mau menulis namanya sendiri lah, silahkan. Tapi ini adalah nama podcast, bisa diedit, diklik di sini lah. Kita bisa edit lagi about your podcast, deskripsinya apa, atau misalkan mau mengupdate covernya, lah itu bisa di edit di sini. Lalu di dashboard, kita lihat di dashboard. Nah, di dashboard ini adalah view public site. Tadi kan kita sudah mendistribusikan ini lah. Tadi sudah muncul link lah, listen to Spotify ataupun message lah. Karena tadi kita sudah membuat, kita bisa nih misalkan klik Spotify-nya. Jadi kita bisa mendengarkan hasil podcast kita. Nah, ini apa sih multikultural? Jadi kita bisa klik di sini. Kita sudah punya satu episode. Ini adalah episode yang pertama, apa sih multikultural? Nah, misalkan kita klik listen on Spotify. Otomatis kita langsung masuk ke halaman Spotify dan bisa mendengarkan. Langsung ini masuk ke halaman Spotify. Nah, ini kita close. Sudah ada episode kita bisa play di sini. Sudah ada waktunya. Oh, ternyata kita 4 menit 27 detik. Itu ya. Jadi sudah bisa didengarkan di platform yang namanya Spotify. Berarti podcast kita sudah terdistribusikan. Nah, jangan lupa di sini juga ada message. Jadi bisa di klik misalkan nice try but can't save your voice message lah. Ini bisa. Jadi oke, tunggu sedang loading. Nah, episode setting, play, ada yang sudah mengeplay ataupun memainkan, mendengarkan ini satu orang. Jadi kita bisa lihat statistiknya. Ini tanggal kita publish lah, statusnya. Ini kita klik, ketik titik 3, lalu bisa lihat detailnya. Jadi ini copy public link to episode. Berarti ini kita bisa klik copy linknya, lalu kita distribusikan ataupun kita copy ke misalkan halaman web, ataupun misalkan kita klikkan ini
ke WA, misalkan message Instagram untuk mendengarkan mendengarkan podcast yang telah kita buat. Di sini ada setting lah, ada update setting, jadi kita bisa mengubah ataupun mengeditnya di sini. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah bisa mengunggah ataupun mendistribusikan podcast yang kita buat. Nah, di sini nih ada Facebook, ada Twitter, lah, ada available on to platform. Kalau misalkan Spotify ini URL-nya, kalau Anchor ini URL-nya lah. Di sini kita bisa copy lah. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bisa dipahami. Jadi untuk presensi hari terakhir, hari keempat ini, Bapak Ibu bisa mengkopikan hasil dari podcast Bapak Ibu. Jadi bisa mengkopikan URL yang dari Spotify, Anchor, ataupun dari RSS. Jadi tinggal di copy saja, lalu nanti dimasukkan ke halaman presensi. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat untuk pembelajaran Bapak Ibu di pandemi COVID ini. Semoga bisa menjadi alternatif pembelajaran dan mengubah cara belajar siswa. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Iskay Community. Ini adalah hari terakhir pelatihan kita, yaitu adalah pelatihan podcast sebagai media alternatif pembelajaran. Kita sudah memulai pelatihan kita yaitu pada tanggal 2 November 2021 dan berakhir hari ini yaitu tanggal 5 November 2021. Di pelatihan ini kita sudah tahu bagaimana caranya membuat yang namanya podcast dan mendistribusikan podcast sehingga nanti para peserta didik bisa mengakses dan mendengarkan podcast kita. Kenapa sih sebenarnya kita itu membuat podcast? Karena tipe-tipe belajar siswa itu berbeda-beda. Ada yang tipenya itu adalah visual, ada kinestetik, dan ada juga yang auditory. Untuk podcast ini sendiri kita berarti menitik beratkan pada tipe belajar siswa tipe auditory. Di mana tipe auditory ini siswa lebih senang mendengarkan. Biasanya kan kalau misalkan di saat kita bisa bertatap muka, kita bisa melakukan metode ceramah. Tapi untuk pandemi ini lah kita mensiasatinya bagaimana bisa dengan YouTube secara audio dan visual, bisa juga menggunakan yang namanya podcast berbasis dengan audio. Kita kemarin bisa merekam secara sederhana menggunakan handphone kita masing-masing, lalu dipindahkan dengan ke aplikasi Anchor. Lah, Anchor itu bisa didapatkan di Play Store, di-download di handphone masing-masing. Bisa juga Bapak Ibu menggunakan Anchor, menggunakan layanan web. Jadi kita membukanya di laptop ataupun komputer tanpa mendownload. Jadi jangan khawatir untuk kehilangan kuota ataupun kapasitas yang besar karena itu hanya halaman web kalau misalkan di laptop. Nah, bagaimana mendistribusikannya? Kita bisa mendengarkannya di Spotify, kita bisa mendengarkannya di Noise, atau misalkan kita bisa mendengarkan di Anchor itu sendiri. Nah, untuk itu Bapak Ibu jangan lupa presensi dari hari pertama sampai hari terakhir yaitu adalah hari keempat. Kami kelulusan yaitu adalah 75%. Jadi Bapak Ibu mohon sekali 75% itu bisa dikerjakan presensinya karena bila tidak memenuhi 75% maka Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan sertifikat ataupun bisa lulus bersyarat bila mengikuti remedial. Untuk itu Bapak Ibu bisa kalau misalkan ada kendala bisa kontak admin kami di Telegram ataupun Instagram dan website kami. Jadi Bapak Ibu silahkan simak videonya, diperhatikan videonya, apakah langkah-langkahnya
bagaimana langkah-langkah mengkopikannya dari link untuk mendistribusikan podcast kita lah, semua ada di sana. Disimak secara pelan-pelan, bila ada kendala juga silahkan bisa bertanya kepada admin kami. Lalu kami membuka sekarang adalah 2 pelatihan, yaitu pelatihan berbayar. Pelatihan Edmodo itu kita berbayar sebesar 50.000 dan ada juga pelatihan Hyperdocs yang akan dilakukan minggu depan. Untuk pelatihan Hyperdocs ini sendiri itu juga berbayar, tapi biayanya berbeda, yaitu adalah 20.000 saja. Bapak Ibu bisa mentransfernya ke BNI, bisa BSI, lalu juga ada BCA, bisa OVO ataupun ShopeePay. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan-pelatihan kami setelah ini. Jadi jangan lupa kalau misalkan mau ikut pelatihan ISKAI, silahkan disimak bagaimana link pendaftarannya, karena di masing-masing di platform kami di website maupun di Instagram sudah tertera di sana. Di pamfletnya sudah tertulis kalau ada tulisan bit.ly/lah, itu berarti adalah link pendaftaran. Jadi silahkan Bapak Ibu yang mau mengikuti pelatihan kami bisa mendaftar di sana. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila selama pelatihan ini banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Mohon maaf dari saya secara pribadi dan tim ISKAI. Sampai jumpa dan semoga pelatihan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.